SD Islam Al-Ma'arif 2 Singosari. Semoga kalian tetap di rumah, selalu sehat dan tetap menjaga kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bab berikutnya dan kalian bisa melihat di buku kalian di halaman 71, yaitu kita akan mempelajari tentang perbandingan dua besaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, coba ada yang tahu apa yang disebut dengan besaran? Ya, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Apa? Segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, biasanya di belakang angka atau besaran tersebut dicantumkan adalah satuan. Apa itu satuan? Nah, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Nah, bingung ya kalau hanya mendengarkan artinya saja? Nah, langsung saja ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya kita akan mencantumkan besaran. Apa itu? Misalnya kalian ditanya, "Hai, kamu tinggimu berapa?" Pasti kamu akan menyatakan, "Oh, tinggi saya 130. 130 itu angka." Nah, itu disebut dengan besaran. 130 apa? Kalau tinggi itu menyatakan panjangnya. Nah, di belakang 130 tadi kalian akan menyatakan 130 cm. Nah, centimeter itu adalah satuan. 130 yang angka tadi adalah besaran, sentimeter itu adalah satuannya. Bisa dipahami? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, nah ini perlu kalian tahu bahwa besaran itu ada yang namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan. Nah, kalian akan mempelajari ini lebih lanjut di tingkat atas. Namun saya kenalkan sedikit ya. Ada 7 besaran pokok. Jadi yang dihitung itu apa? Ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah besaran panjang. Nah, biasanya kita satuannya yang diakui secara internasional adalah meter. Yang kedua adalah menghitung massa, besaran berupa massa. Apa itu massa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya menyebutnya berat. Tapi sebenarnya nanti kalau kalian mempelajari di tingkat lanjutan, antara massa dengan berat itu berbeda. Nah, massa, kalau ditanya, biasanya kita sehari-hari ditanya, "Berapa beratmu?" "Oh, berat saya 20 kilogram." Nah, satuan untuk massa adalah kilogram. Yang ketiga adalah besaran waktu. Nah, biasanya kita yang satuannya adalah detik, meskipun ada satuan-satuan yang lain. Yang keempat, nah tadi ada 7 ya. Yang keempat adalah suhu, besaran untuk menghitung suhu. Nah, di sini kalau di Indonesia kita yang umum adalah kita menggunakan derajat Celcius. Nah, yang satuan internasional adalah menggunakan derajat Kelvin namanya. Nah, nanti kita pelajari juga di pembelajaran berikutnya. Yang kelima adalah satuan untuk menghitung kuat arus listrik ya. Mungkin yang suka listrik, nah kalian juga pernah dengar satuannya menggunakan ampere ya. Yang keenam adalah jumlah molekul zat, nah satuannya mol. Yang ketujuh adalah intensitas cahaya dan ini satuannya adalah kandela. Nah, kalian di kelas 5 akan mempelajari satuan ini sebelum menuju ke besaran turunan. Apa itu ya? Nanti kita pelajari. Kita ke besaran pokok dulu, yaitu besaran panjang yang akan kita gunakan untuk menghitungnya kecepatan. Nah, di materi ini kita akan menuju besaran namanya kecepatan. Itu termasuk besaran turunan. Kenapa kok besaran turunan? Karena menggunakan besaran-besaran pokok tadi ya. Yuk kita mulai saya akan mengingatkan materi di pembelajaran yang
sini ada tangga. Tadi saya katakan bahwa satuan panjang menggunakan meter. Nah, tapi bisa ini dikonversikan atau dirubah ke dalam bentuk yang lain. Nah, mulai dari atas ada 7 tangga di sini. Mulai dari atas yaitu kita menyebutnya, ya, masih ingat? Ya, kilometer. Di bawahnya hektometer, kemudian dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ya. Ada 7 tangga di sini. Nah, ada panah di sini, ada panah turun, ada kali 10. Artinya setiap mau merubah atau mengkonversikan satuan ini ke satuan yang lain, kalau dia satuannya turun, maka harus besarannya tadi, angkanya harus dikali 10. Kalau naik sebaliknya, naik 1 tangga, juga kebalikan dari dikali adalah dibagi 10. Kalau turunnya 2, bukan dikali 20, tapi kali 10 kali 10. Berapa? 10 kali 10? Ya, 100. Kalau turun 3, 10 kali 10 kali 10, dan seterusnya. Jadi perkalian 10, bukan kali 20 kali 30, tidak, ya. Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, kamu bisa melihat di file yang Bu Farida kirim. Nah, ada contoh di situ. Misalnya 4 kilometer. Mau saya rubah ke dalam bentuk hektometer. Mana kilometer? Ya, kilometer ada di sini. Hektometer ada di mana? Ada di sini. Dari tangga atas turun cuma 1 kali. Karena turun 1 kali, maka dikali 10 saja. Siapa yang dikali 10? Besaran ini 4 dikali 10, hasilnya 40 hektometer. Jadi 4 kilometer sama dengan 40 hektometer. Bisa dipahami? Ya, saya berikan contoh lagi. Sekarang kalau misalkan yang naik, ya, yang naik misalnya di situ 4.000 meter, mau kita rubah ke dalam bentuk hektometer, sama ya, kita contohnya sama, hektometer. Meter ada di mana? Oke, meter ada di sini, hektometer ada di sini. Berarti kita naik berapa tangga? 1, 2 tangga. 2 tangga bukan kali 20 ya, tapi kali 10 kali 10 atau kali 100. Jadi maaf ya, tadi karena ini naik bukan dikali tapi dibagi ya. 4.000. Nah, besarannya ini 4.000 dibagi dengan 100. Kalau kalian bingung dengan angka-angka 0 karena mungkin kurang latihan dalam berhitung, nah kalian bisa seperti ini. 4.000 kalau dibagi bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Di sini nolnya ada 3, ini nolnya ada 2. Kita coret di bawah. Oh, 2 yang dicoret. Maka kita coret juga 2. Tinggal berapa? 4 dan 0. 40 hektometer. Ya, bisa dimengerti? Ya, kalian bisa melihat contoh yang lain yang ada di file yang dikirimkan oleh Bu Farida. Nah, kalian juga bisa menghitung kalau misalkan, waduh, aku bingung dengan tangga ini. Kita buat tabel yang ada di sana. Yuk kita lihat dulu tabelnya. Ya. Nah, tabelnya sama seperti yang di tangga tadi. Ya, ada 7. Nah, ada contohnya. Misalnya 4 km. Mau dirubah ke dalam tadi hektometer. Oh, geser ke kanan. Nah, asalnya angkanya 4, tinggal menambahkan 1 0 saja. Kalau mau
Nah, misalnya ini 9.000 desimeter. Mau kita rubah ke meter, nah berarti ke arah kiri. Kalau ke arah kiri nolnya berkurang, tapi kalau ke arah kanan nolnya bertambah. Nah, kita lihat ya. Ini hasilnya 9.000. Kalau ke arah kiri maka nolnya, asalnya nolnya ada 3, ini nolnya jadi 2, ini nolnya jadi 1. Nah, kalau ini nolnya hilang. Nah, kalau sudah hilang nolnya, maka ada tanda koma di sini, 9-nya ada di belakang tanda koma seperti ini. Jadi desimal. Kalau semakin ke sana, semakin ke kanan, nolnya bertambah. Asalnya 3 jadi 4. Nah, jadi 5. Dan seterusnya. Gitu ya. Untuk satuan panjang sudah bisa dimengerti. Jangan lupa berlatih di lembaran yang sudah dibagikan oleh Bu Farida ya, untuk menghitung satuan panjang nomor 1 sampai nomor 5. Berikutnya, nah, kalian akan mempelajari satuan yang berikutnya, yaitu satuan waktu. Nah, satuan waktu ada banyak sekali. Ini satuan yang kita gunakan nanti untuk menghitung kecepatan. Ada jam, ada menit, dan detik. Tangganya ada 3, berbeda dengan tangga yang panjang tadi. Kalau 1 kali turun 1 kali itu dikali 10. Kalau ini turun 1 kali dikali 60, naik 1 dibagi 60. Kalau turun 2 bukan kali 120 ya, tapi kali 60 kali 60. Berarti 60 kali 60 berapa? Ya, 3.600. Kalau turun 2 kali 3.600, kalau naik 2 dibagi 3.600. Nah, kalian juga bisa mempelajari contoh yang ada di file itu ya. Contohnya di situ disebutkan bahwa 2 jam berapa menit? 2 jam. Mohon maaf ya. 2 jam. Jam ke menit. Dari jam ke menit turunnya cuma 1, turun 1. Berarti besaran tadi 2 dikali 60 berapa? 120 menit. Dan seterusnya. Coba kalau misalnya setengah jam, masih ingat kan kalian materi pecahan yang kemarin? Kalau setengah jam ya setengah kali 60. Berarti nah atas kali atas atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 60 bagi 2 30 menit. Sebaliknya kalau dari bawah ke atas, misalnya dari ya di situ sudah ada contohnya 240 detik itu berapa menit? Nah, 240 dibagi 60 sama dengan 4 menit. Nah, kalian juga bisa mempelajari satuan-satuan waktu yang lain. Ya, untuk mempelajari hari ini cukup sekian sebelum kita menuju ke materi kecepatan. Selamat belajar dan selamat mencoba. Jangan putus asa, matematika itu